Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi nih dengan saya Rahma di Smart Podcast SMA Muhammadiyah Remaja Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang berasal dari Universitas Muhammadiyah. Beliau adalah Dr. Haji Ali Fermana Wiguna MAG. Beliau lahir di Sampit 3 April 1975. Beliau sudah berkeluarga dan memiliki 4 anak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sebelum saya bertanya mengenai UMSA nih Pak, Bapak di UMSA itu sebagai apa sih Pak? Nah, kebetulan saya di UMSA sebagai Wakil Rektor 3 bagian Muhammadiyah, Al-Islam dan Muhammadiyah ya. Jadi bagian kemahasiswaan dan Al-Islam dan Muhammadiyahan atau AIKA. UMSA ini berdiri di Sampit itu sejak kapan Pak? Sejak 10 Januari 2023. Jadi penggabungan dari Akbid Muhammadiyah Kotim dengan STKIP Muhammadiyah Sampit. Yang kemarin rasanya berbeda ya, masing-masing perguruan tinggi dulu gabung. Nah kan UMSA sekarang sudah ada di Sampit kan ya Pak? Betul. Nah di UMSA ini ada fakultas apa aja sih Pak? Nah fakultasnya ada 3. Yang pertama ada FIKES, Fakultas Kesehatan dan Fakultas Ilmu Kesehatan dengan program studi D3 Kebidanan dan S1 Gizi. Kemudian FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi di sini di FKIP ini ada 4 program studi. Ada pendidikan konseling, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, kemudian pendidikan ekonomi. Ya, kemudian ada satu lagi FTP, Fakultas Teknik dan Pertanian. Di situ ada 2 program studi, yakni program studi informatika dan program studi agribisnis. Jadi kita ada 8. D3-nya itu tadi kebidanan D3, yang lainnya S1. S1. Jadi yang D3 cuman kebidanan Iya, ya, Pak? Betul. Nah, terus apakah kedepannya ini ingin menambah fakultas baru, Pak? Ya, kalau fakultas sementara memang ada nanti ke depan, tapi yang dalam waktu dekat kita akan ada S1 kebidanan, yang dari D3 itu mau dinaikkan menjadi S1 kebidanan, kemudian lagi ada profesi kebidanan. Dia ada ditambah. Memang nanti ke depan kita usahakan fakultas yang lain, mudah-mudahan nanti kita dimudahkan. Amin. Nah, terus di tahun 2024 ini ya Pak, tahun sekarang ini ada nggak sih agenda baru, agenda besar yang ingin dilaksanakan oleh UMSA Pak? Nah, agenda kita di 2024 ini khususnya nanti bulan September ya. Nanti ada kegiatan dalam rangka menyambut mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sampit. Jadi mahasiswa baru kalau di kita biasanya kan ada semacam MPLS atau pekan orientasi atau ta'aruf ya. Nah, ta'aruf. Nah, di kampus juga ada PKKMB, itu kepanjangan dari pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, nanti mahasiswa baru akan dikenalkan bagaimana belajar atau kuliah di perguruan tinggi. Nanti ada tingkat universitas, kegiatannya ada tingkat fakultas, kemudian ada tingkat program studi. Jadi nanti berjenjang dan mereka bisa saling mengenal sesama temannya di kampus. Dan juga mereka mengetahui bagaimana cara belajar di kampus. Nah, mengenai fakultas tadi kan Pak, apa saja sih yang dapat didapatkan di UMSA kalau mau gabung di UMSA Pak? Ya, baik. Mahasiswa maupun mahasiswa baru yang gabung di UMSA ya, pertama nanti ada fasilitas-fasilitas beasiswa ya. Kita kebetulan ini beberapa kali dapat beasiswa, bahkan saat ini pun kita lagi mengurus beasiswa. Jadi ada beasiswa KIP, ya, Kartu Indonesia Pintar, ya, itu ada KIPKA namanya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Kemudian ada juga nanti kita biasanya dapat beasiswa dari Gerbang Mentaya dari Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati Kodim. Kemudian kita juga dapat beasiswa Kalteng Berakhlak dari Pak Gubernur. Itu mahasiswa kita juga banyak. Dan saat ini kita sedang mengelola ya, menyeleksi tim untuk pengusulan beasiswa Basnas dan pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itu beasiswa. Dan lagi ada juga nanti jalur beasiswa untuk mahasiswa baru itu mahasiswa dari PDM atau PCM yang ada di Kodim atau di Kalimantan Tengah. Jadi mereka yang masuk nanti akan ada potongan DPP itu 50%. Nah, kemudian untuk fasilitas yang lain ada kegiatan olahraga, kegiatan kemahasiswaan yang kita support, baik nanti yang akademik maupun non-akademik. Kita kembangkan potensi-potensi mahasiswa kita. Bahkan sudah beberapa kali juga mahasiswa kita sudah lomba-lomba karya ilmiah, juga pengabdian kepada masyarakat ya. Kemudian pekan kreativitas mahasiswa itu sudah mendapat juara. Nah, terus kita kembangkan mahasiswa supaya mereka meskipun berada di daerah tapi berani menjadi juara. Selain itu ada juga fasilitas olahraga. Kita di sana ada yang paling disukai anak-anak muda ini futsal ya. Nah, kita punya sendiri futsal. Kemudian badminton atau bulu tangkis. Ini kita bahkan ada UKM-nya ya. Kita beri kesempatan futsal ini putra putri. Nanti hari Minggu jam 9 sampai jam 12 mereka free main. Silakan. Khusus untuk itu. Kemudian UKM yang lain kita kembangkan juga. Ada tari, kemudian ada paduan suara, kemudian ada teater. Jadi mereka bisa mengembangkan diri mereka, termasuk juga Peak Air ya. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa kita berharap dan banyak yang lain juga, termasuk Mobile Legend ya, itu ada juga e-sport ya. Iya, e-sport itu kita ada juga UKM-nya, bahkan ini kita akan ikut lomba ini. Ini mau mengutus 2 tim, sudah ada masuk ke saya, ada lomba, karena itu kita ke depan juga mau mengadakan lomba juga. Jadi ini sekalian ikut lomba, kemudian sekalian belajar juga mengelola lombanya. Karena itu mahasiswa kita sangat ingin gabung. Nah, mudah-mudahan dengan fasilitas dan apa yang sudah dicapai selama ini itu membangkitkan mahasiswa kita bisa meraih prestasi baik akademik maupun non-akademik ya Pak. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir ya Pak. Nah, pesan buat anak muda yang mau gabung di UMSA dan harapan buat UMSA Goals yang akan dicapai apa Pak? Ya, baik. Terima kasih kepada anak-anak muda, generasi muda, warga Kota Sampit, warga Kota Waringin Timur dan sekitarnya, dan Kalimantan Tengah. Pada umumnya bahkan juga di nasional, karena mahasiswa kita juga tidak hanya dari Kalteng ya, ya dari Pulau Jawa, dari Sulawesi, dari Pulau Lombok juga ya yang masuk. Mereka menuntut ilmu di UMSA. Nah, jadi kami berharap bagi masyarakat Sampit, ayo ke UMSA, kita belajar mengembangkan diri, mengembangkan potensi, meraih prestasi dan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kampus-kampus yang lain yang ada di Indonesia. Kita sudah menunjukkan kemampuan kita di luar. Kemudian ke depan juga mudah-mudahan memang ada cita-cita besar ya, yang ada cita besar. Kemarin sudah mudah-mudahan bisa kita kembangkan. Kita punya tanah juga 10 hektar yang akan kita kembangkan. Nanti step-stepnya akan menjadi bukan hanya kampus lokal, tapi kampus yang bisa sejajar dengan kampus-kampus yang lain di regional Kalimantan maupun di nasional. Jadi itu ya Pak? Iya. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Halil Firmana atas waktunya telah hadir kemari ke podcast kami.
Dan terima kasih juga atas informasi mengenai UNSA yang telah Bapak sampaikan. Sama-sama. Nah, teman-teman, jangan lupa saksikan video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Nun wal kolami wa mayasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.